seorang pendaki berpengalaman bernama Raka, memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu bersama 3 temannya, Dian, Budi, dan Sinta. Mereka ingin merasakan keindahan alam dan menguji mental mereka di gunung yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka mulai diganggu oleh makhluk gaib yang mendiami gunung tersebut. Raka memandangi Gunung Lawu dengan penuh antusias. Ini adalah pendakiannya yang keempat di gunung ini. Tapi kali ini terasa berbeda. Ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Sejak mereka tiba di pos pendakian Cemoro Sawu, angin dingin menusuk tulang. Meski matahari masih tinggi di langit, sekarang saatnya kita mulai, kata Raka sambil tersenyum ke teman-temannya. Mereka mulai berjalan, menyusuri jalur yang sudah akrab bagi Raka. Namun, tak lama setelah memulai pendakian, Dian tiba-tiba merasa kakinya berat. Kayak ada yang nahan gue, gumamnya. Budi hanya tertawa. Lu kebanyakan mikir hal-hal mistis, santai aja. Namun, Raka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak berkata apa-apa, tapi firasat buruk mulai menggelayut dalam pikirannya. Malam pertama mereka di pos 3. Tenda sudah terpasang dan api unggun menyala. Mereka saling bercanda, meskipun Raka tak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Sinta yang biasanya ceria, tiba-tiba diam dan seringkali menoleh ke belakang, seolah mendengar sesuatu dari arah hutan. Ada apa, Sin? Tanya Raka. Sinta hanya menggeleng, tapi matanya menyiratkan ketakutan. Aku rasa ada yang ngikutin kita sejak tadi siang. Malam semakin larut, dan satu persatu mereka masuk ke tenda. Suasana hening, hanya angin gunung yang menderu. Tapi tiba-tiba Raka terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda. Ia berpikir itu mungkin Budi atau Dian. Tapi ketika dilihatnya, semua temannya masih di dalam tenda, tertidur pulas. Ia mendengar suara bisikan samar di luar. Sesuatu yang tak bisa ia pahami. Penasaran, Raka mengintip keluar tenda. Saat itulah ia melihat sosok bayangan besar, berdiri diam di antara pepohonan. Bayangan itu tampak berwujud manusia, tapi dengan tinggi yang tak wajar, dan mata merah menyala. Raka terperanjat, cepat-cepat menarik kembali kepalanya ke dalam tenda. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tidur sepanjang malam itu. Keesokan paginya, ketika matahari mulai terbit, Sinta mendapati salah satu tali tenda mereka terpotong. Anehnya, tidak ada tanda-tanda binatang liar. Dian yang berusaha menenangkan semua orang, malah mendapati sesuatu yang lebih aneh. Di dekat tenda, ada jejak kaki besar yang tak mungkin berasal dari manusia ataupun hewan biasa. Kayaknya kita harus turun sekarang juga, ujar Dian dengan nada serius. Namun, Budi menolak. Kita baru sampai di sini, jangan parno dulu. Sementara itu, Raka diam saja. Penglihatan semalam masih mengganggunya, dan ia merasakan firasat yang semakin buruk. Tapi sebelum mereka bisa memutuskan, suara perempuan tertawa terdengar samar-samar dari dalam hutan. Mereka semua terdiam, wajah-wajah mereka pucat. Tawa itu jelas berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Saat mereka melanjutkan pendakian, suasana menjadi semakin tegang. Sinta yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman mulai berbisik. Kita nggak sendirian di sini, ada yang mengikuti kita. Perjalanan semakin berat. Sesekali mereka mendengar suara-suara aneh di antara pepohonan. Seperti suara langkah yang sengaja diseret, dan desiran angin yang terasa dingin dan menusuk. Ketika mereka tiba di pos 4, mereka semua merasa sangat kelelahan, baik fisik maupun mental. Tiba-tiba, Raka melihat lagi sosok hitam tinggi yang pernah ia lihat malam sebelumnya. Kali ini lebih dekat. Matanya yang merah menyala tampak jelas. Makhluk itu berdiri diam, menatap mereka tanpa ekspresi, tapi menghadirkan ketakutan yang luar biasa. Raka mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Raka, apa itu? Bisik Dian dengan gemetar. Budi, yang paling berani mencoba mendekati sosok tersebut. Tapi seketika angin kencang berhembus, memporak-porandakan tenda mereka.
Sosok itu menghilang, tapi jejak ketakutan yang ditinggalkannya masih membekas di pikiran mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, namun sesuatu sudah berubah. Mereka merasa seperti terjebak dalam dimensi lain. Saat mereka mencoba tidur, mimpi buruk datang. Raka bermimpi didatangi seorang perempuan berpakaian putih lusuh yang menatapnya dengan tatapan penuh dendam. "Kenapa kau kesini? Ini bukan tempatmu." Suara perempuan itu menggema dalam pikirannya. Saat terbangun, ia mendapati Sinta sudah tidak ada di dalam tenda. Kepanikan melanda. Mereka segera mencarinya di sekitar, namun Sinta tak ditemukan. Hanya suara-suara aneh yang terus mengikuti mereka. Pendakian yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Mereka memutuskan untuk turun sebelum semuanya semakin buruk. Namun, saat perjalanan turun, satu persatu dari mereka mulai merasa aneh. Tubuh lemas, kepala pusing, dan pandangan mulai kabur. Mereka akhirnya mencapai pos pendakian. Mereka sadar bahwa sesuatu telah mengikuti mereka hingga akhir perjalanan. Sebuah bisikan terakhir terdengar jelas di telinga Raka, "Kau tidak akan pernah benar-benar pergi." Mereka berhasil kembali ke bawah, tapi tidak pernah lagi membicarakan tentang pendakian itu. Sinta tetap hilang dan tak pernah ditemukan. Gunung Lawu, dengan segala misteri dan kegaibannya, telah menelan satu lagi jiwa yang penasaran. 3 bulan telah berlalu sejak pendakian terakhir mereka. Namun bayangan tentang kejadian itu terus menghantui Raka, Dian, dan Budi. Hilangnya Sinta menyisakan luka yang dalam, tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi keluarga Sinta yang terus menuntut penjelasan. Pencarian oleh tim SAR sudah dihentikan, namun tak ada satupun petunjuk mengenai keberadaan Sinta. Suatu malam, Raka bermimpi tentang Sinta. Dalam mimpinya, Sinta terlihat berjalan sendirian di jalur pendakian. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi seakan meminta pertolongan. "Tolong aku, Raka," suara Sinta terdengar lemah. Raka terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terlalu nyata. Mimpi yang sama terulang beberapa kali dalam minggu tersebut. Membuat Raka semakin yakin bahwa Sinta masih hidup. Atau setidaknya, ada sesuatu yang ingin mengirim pesan. "Kita harus kembali ke Gunung Lawu," ujar Raka suatu hari pada Dian dan Budi. "Lo gila, Rak. Kita hampir mati waktu itu, dan sekarang lo mau kembali. Apa lo nggak ingat apa yang terjadi?" jawab Dian dengan nada ketakutan. Budi pun menatap Raka dengan tatapan tak percaya. "Gue setuju sama Dian, ini ide yang buruk. Apalagi setelah semuanya yang terjadi." Namun, Raka tidak bisa dihalangi. "Ini bukan cuma tentang kita. Gue nggak bisa tidur tenang sebelum gue tahu apa yang terjadi sama Sinta. Gue yakin dia masih ada di sana. Gue mimpi dia tiap malam." Dian dan Budi saling berpandangan. Mereka tahu firasat buruk selalu menyelimuti setiap percakapan tentang gunung itu. Tapi rasa bersalah karena meninggalkan Sinta di sana juga menghantui mereka. Akhirnya, dengan berat hati, Dian dan Budi setuju untuk kembali mendaki. Mereka bertiga mempersiapkan diri dengan lebih matang, membawa peralatan yang lebih lengkap, serta berencana mendaki di siang hari agar lebih aman. Hari pendakian pun tiba. Sesampainya di pos Cemoro Sawu, suasana masih terasa sama seperti sebelumnya, sepi. Angin dingin menusuk dan aura mistis menyelimuti tempat itu. Beberapa pendaki yang mereka temui di pos tersebut sempat memperingatkan mereka tentang cerita-cerita aneh yang terjadi di Gunung Lawu belakangan ini. Salah satu pendaki yang lebih tua bahkan berbisik kepada mereka, "Kalau kalian pernah kehilangan seseorang di sini, sebaiknya jangan pernah coba cari lagi. Tidak semua yang hilang bisa ditemukan." Namun, Raka tetap teguh pada keputusannya. Mereka mulai berjalan menyusuri jalur yang sama, seperti 3 bulan lalu. Kali ini, dengan lebih hati-hati. Raka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Meski jalur terlihat jelas,
Suasana terasa semakin berat, seiring mereka semakin tinggi mendaki. Saat mereka mencapai pos 4, tempat di mana mereka sebelumnya diganggu oleh sosok bayangan besar, suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Angin berhenti berhembus, dan hutan di sekeliling mereka tampak mati. Raka mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata, semakin dekat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari balik pepohonan. Raka, Dian, dan Budi terdiam. Tubuh mereka membeku. Perlahan, dari balik semak-semak, muncul sosok perempuan berpakaian putih lusuh. Itu Sinta. Raka berteriak pelan. Matanya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, wajah Sinta terlihat berbeda, pucat, kosong, dan matanya seperti tidak hidup. Dia berdiri diam, tak bergerak. Budi dan Dian mulai mundur perlahan, ketakutan mulai merayapi mereka. "Sinta, itu kamu?" tanya Raka lagi, suaranya bergetar. Sinta tidak menjawab. Perlahan, ia mengangkat tangannya, dan menunjuk ke arah hutan. Tanpa sepatah kata pun, dia mulai berjalan menjauh. Masuk ke dalam kegelapan di antara pepohonan. "Ikuti dia," ujar Raka. "Beneran lu mau ikutin dia, Raka? Itu bukan Sinta yang kita kenal," teriak Dian. Tapi Raka tak peduli. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menemukan jawaban. Jadi ia mengejar Sinta ke dalam hutan, meninggalkan jalur pendakian. Budi dan Dian, meskipun ragu, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Raka. Karena tidak mungkin mereka meninggalkannya sendirian. Mereka berjalan cukup jauh ke dalam hutan, hingga tiba di sebuah area terbuka, yang dipenuhi dengan batu-batu besar. Di tengah-tengah area itu, ada sebuah pintu gerbang kuno, yang terbuat dari batu. Dihiasi dengan ukiran-ukiran yang aneh, dan menyeramkan. Pintu itu tampak sangat tua, seolah sudah ada di sana selama berabad-abad. Sinta berhenti di depan gerbang itu, menatap Raka untuk terakhir kali. "Jangan masuk, ini bukan tempat untuk manusia," katanya dengan suara lirih, sebelum perlahan menghilang menjadi kabut. Raka terkejut dan bingung. Mendekati gerbang tersebut. "Ini apa, Budi, Dian?" Budi dan Dian berdiri terdiam, tak mampu menjawab. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang berat dan gemuruh. Makhluk gaib yang mereka temui sebelumnya, kini muncul di hadapan mereka. Lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala, kini memandang mereka dengan intens, seolah menuntut sesuatu. Raka mundur perlahan, "Kita harus pergi sekarang," serunya. Namun, makhluk itu tidak memberi mereka kesempatan. Gerbang batu di belakang mereka terbuka sedikit, mengeluarkan suara mendengung, dan angin kencang berhembus keluar dari dalam, menarik mereka lebih dekat. "Jangan lawan melari," teriak Dian. Mereka semua berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan gerbang tersebut. Makhluk itu mengejar mereka, langkahnya mengguncang tanah. Namun, seolah-olah ada keajaiban, seketika mereka kembali ke jalur pendakian. Makhluk itu berhenti dan menghilang di balik kabut tebal. Setelah apa yang terasa seperti pengejaran tanpa akhir, mereka akhirnya tiba kembali di pos pendakian. Nafas mereka tersengal-sengal. Tubuh mereka penuh keringat dingin. Namun, Sinta tidak ada di antara mereka. Dan jawaban tentang kepergiannya tetap menjadi misteri. Raka, Dian, dan Budi memutuskan untuk tidak pernah lagi kembali ke Gunung Lawu. Mereka membawa kenangan pahit dan ketakutan yang tak terhapuskan dari pendakian itu. Sinta tetap hilang, dan mereka takkan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik gerbang batu kuno itu. Gunung Lawu telah menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh para roh dan makhluk gaib yang mendiami tempat itu. Rahasia yang tak seharusnya diungkap oleh manusia.